Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Apa kabar? Luar biasa. Shalom juga yang ada di online. Mari kita menikmati hadirat Tuhan bersama-sama di tempat ini, bahkan yang ada di Zoom. Mari kita siapkan hati kita, kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami. Di pagi hari ini Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Yang dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Kami menyembah-Mu. Kami mentinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hadirat-Mu mengalir saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ku bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan.
Kami mau menikmati hadirat-Mu, bahwa kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menikmati firman-Mu, bahkan tubuh dan darah-Mu Tuhan buat pagi hari ini Bapa. Siapkan di setiap hati kami, pikiran kami, kehidupan kami. Kami datang ke tempat ini untuk menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini Tuhan Yesus ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, hanya kuasa Roh Kudus yang boleh mengalir di tengah-tengah kami. Kami mau ikat setiap kuasa orang kuat yang mengganggu setiap pikiran kami, yang mengganggu setiap hati kami, yang mengintimidasi pikiran kami untuk kami memuji Tuhan. Kami mau halaukan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa di tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami boleh bersyukur Tuhan. Kami siap memuji Tuhan untuk hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan membacakan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung
Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Ya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dikasih kesempatan untuk memberi persembahan diakonia. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memberi pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah setiap pemberian kami Tuhan kuduskan, berkati agar menjadi sarana pelayanan-Mu di tempat ini GBI Celilitan Tuhan. Berkati pekerjaan, usaha jemaat-Mu Tuhan, apa yang mereka lakukan Tuhan, Kau Yesus memberkatinya berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mari kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu. Mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari naikkan pujian ini Bapak Ibu. Ya Yesus sekali lagi katakan Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Engkau mengalir saat ini di tempat ini. Jamah setiap kami Tuhan, perkara mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar Tuhan. Tiada yang mustahil bagi
raja di atas segala raja. Dia Tuhan langit dan bumi. Haleluya. Jesus, mengalir kuasa-Mu, mengalir hadirat-Mu Tuhan. Jamalah kami. Hiarala barala 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 baya syarala barala ba. Hiarala barala 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 baya se. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan yang memberikan kami kemampuan Tuhan Yesus. Engkau Roh Kudus boleh menjamah di setiap kami pagi hari ini Tuhan. Di setiap hati kami Tuhan. Di setiap pergumulan kami Tuhan. Kesehatan kami Tuhan Yesus. Keluarga rumah tangga kami Tuhan Yesus. Gereja-Mu di tempat ini ya Roh Kudus. Engkau menjamah kami Tuhan. Engkau menjamah dan memulihkan kami Yesus. Ya Roh Kudus, Engkau pribadi yang mengenal hidup kami. Hiara lama ya se. Hiara lama ya se. Haleluya Tuhan. Haleluya. Ini kami bait-Mu. Ini kami umat-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini hidup kami Yesus. Hiara lama. Hiara lama. Hiara lama. Hinara lama ya se. Hinara lama. Hiara lama. Ayo kita berbahasa roh. Hiara lama ya se. Berbahasa roh yang kuat. Bangun diri kita Bapak Ibu. Ya
angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Mari kami undang untuk bangkit berdiri. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Holy Spirit.
atas setiap hidup kami Tuhan, atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Engkau menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Engkau memberikan penyertaan perlindungan-Mu bagi kami. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terus Engkau lawat kami Tuhan di sepanjang ibadah kami. Terus jamah kami Roh Kudus ada di dalam penguasaan-Mu, kami semua dari tempat ini, bahkan yang ada di Zoom Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan bersukacita, kami akan bersorak-sorai demi nama-Mu ya Tuhan. Kiranya sukacita Allah, kasih Allah boleh mengalir di setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Sepertinya masih agak lemes-lemes gitu ya. Pertengahan bulan gitu ya. Haleluya. Tengok kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Karena pakai masker saudara bisa menganggukkan kepalanya. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkatimu. Ayo mari kita bertepuk tangan. Haleluya. Masih lemes, semangatnya harus lebih kuat lagi, amin. Kita boleh bergerak memuji Tuhan dengan tangan, kaki, mulut kita, dengan tubuh kita, amin. Supaya sakit penyakit ya, rematik gitu ya, asam urat gitu, boleh lenyap, amin. Ini ada gerakannya, teman-teman masih ibu-ibu atau bapak-bapak ada yang tahu, sudah ada yang tahu. Mari ikuti gerakan ini. Kita olahraga pagi dalam
menyembah Tuhan. Amin. Ayo katakan soraklah haleluya. Ke kiri dulu ya, haleluya. Soraklah haleluya. Tangannya tinggi. Yes, soraklah. Ayo lebih kenceng lagi.
Kami menang atas Engkau. Setiap pergumulan kami, Tuhan Yesus sudah jawab. Setiap sakit penyakit kami, Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Amin. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan melalui gembala sidang kita, Bapak Niko Nyotor Harjo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara
Tuhan kami yang luar biasa. Tuhan pencipta langit bumi. Tidak ada yang bisa disetarakan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan akan menerima tubuh dan darah-Mu. Siapkan hati jemaat-Mu, siapkan hati kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyambut, mau menikmati berkat rohani firman Tuhan bersama, katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang kedatangannya dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab dalam Lukas 21 ayat 11 bahwa salah satunya adalah penyakit sampar. Sampar dapat diartikan sebagai pandemi. Jadi COVID-19 ini adalah salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini. Selain itu, Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin. Karena itu Dia memberikan amanat agung kepada kita, yaitu agar kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Hal ini juga berarti agar terjadi penuaian jiwa besar-besaran sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang kita akan melihat bagaimana proses untuk menyelesaikan amanat agung atau proses penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya, yang juga berarti kepada kita semua. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus yang turun ke atas kita. Setelah itu dengan disaksikan para muridnya, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, 120 murid Tuhan Yesus berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka tidak meninggalkan kota Yerusalem sebelum diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan 120 murid di kamar loteng? Alkitab berkata bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan hal itu, maka pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Jadi tanda awal orang yang dibaptis dengan Roh Kudus adalah mereka akan berbahasa Roh. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. Dan kira-kira 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Wow. Petrus berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus. Pada zaman itu,
populasi penduduk dunia sekitar 255 juta orang. Sekarang penduduk dunia sekitar 7,8 miliar. Jadi 3.000 orang yang bertobat dan dibaptis pada waktu itu setara dengan sekitar 91.000 orang pada saat ini. Saya percaya hal ini juga bisa terjadi saat ini. Hal yang kedua, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat sehingga banyak orang yang bertobat. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir. Bayangan Petrus bisa menyembuhkan orang sakit. Sapu tangan atau kain yang pernah dipakai Paulus, jika diletakkan pada orang sakit atau dirasuk setan, maka orang itu akan sembuh. Dalam Markus 16 ayat 15 dan 18, Tuhan Yesus berkata bahwa kalau kita pergi untuk memberitakan Injil, maka tanda-tanda dan mujizat akan menyertai kita. Sejak tahun 2006, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan kebaktian kesembuhan ilahi. Selama 13 tahun, saya sudah mengadakan 318 kali kebaktian kesembuhan ilahi. Setiap kali saya berkhotbah, pasti saya memberitakan Injil. Tanda-tanda dan mujizat terjadi. Saya diizinkan Tuhan untuk melihat dan mengalami mujizat seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hal yang ketiga, setelah murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang yang bertobat. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Kalau kita suka membaca Alkitab, itu akan menuntun jalan hidup kita. Hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berintegritas. Dan itu akan membuat orang lain bertobat. Yang kedua, perubahan cara hidup yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ini bisa dikatakan mereka hidup dalam unity dan suka berdoa. Hari-hari ini saya melihat melalui menara doa bahwa ada doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Saya melihat melalui Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower, ada doa yang bertalu-talu untuk pencurahan Roh Kudus yang dahsyat melalui Pentakosta ketiga. Saya percaya kalau Tuhan sudah berikan kepada kita beban untuk berdoa seperti ini, maka ini merupakan tanda bahwa Pentakosta ketiga yang dahsyat akan turun dan akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saya juga percaya Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Yang ketiga, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu karena mereka suka memberi. Sehingga tidak ada yang berkekurangan. Dalam kondisi krisis ekonomi, akibat pandemi dan juga perang, hari-hari ini justru Tuhan Yesus mengendaki agar kita suka memberi. Alkitab berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lukas 6 ayat 38 berkata, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Yang keempat, perubahan cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat, yaitu mereka selalu bergembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Hidup dengan tulus hati artinya hidup sebagai orang yang berintegritas. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat
yang membuat banyak orang bertobat adalah mereka suka membaca Alkitab. Mereka suka berdoa. Mereka hidup dalam unity. Mereka suka memberi. Mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Saya percaya mereka menganggap bahwa pola penuaian jiwa hanya seperti itu. Mereka sebagai orang-orang percaya hidup dalam zona nyaman. Mereka biasa berkumpul dalam unity sambil membaca Alkitab, berdoa dan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak ada yang berkekurangan. Wow, siapa yang tidak mau menjadi orang Kristen? Tetapi ternyata supaya penuaian jiwa bertambah besar, Tuhan izinkan proses berikutnya terjadi, yaitu aniaya menimpa jemaat di Yerusalem. Selain rasul-rasul, maka mereka harus lari meninggalkan Yerusalem. Mereka pergi ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi kalau tadinya penuaian jiwa hanya terjadi di Yerusalem saja, sekarang menyebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Dan pola penuaian jiwa yang seperti ini masih terjadi sampai hari ini. Catatan sejarah gereja selama berabad-abad menunjukkan bahwa semakin gereja ditekan, justru Injil semakin menyebar dan diberitakan kemana-mana. Karena itu Tuhan izinkan hari-hari ini penderitaan, aniaya itu terjadi di antara orang-orang percaya, supaya terjadi penuaian jiwa yang lebih besar. Saya percaya melalui masa pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak nyaman, banyak mengalami tekanan-tekanan. Ada yang mengalami sakit, bahkan ada yang meninggal. Tetapi justru ini akan mempersiapkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir dalam era Pentakosta ketiga ini sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ternyata pola penuaian yang terjadi di atas belum menyelesaikan rencana Tuhan. Karena selain penuaian jiwa harus terjadi di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, tetapi juga harus sampai ke ujung bumi. Tuhan mempunyai cara untuk membuat penuaian jiwa itu sampai ke ujung bumi, yaitu dengan terjadinya perubahan paradigma dalam pelayanan. Selama ini pengertian tentang keselamatan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Tetapi melalui peristiwa Kornelius, di mana Petrus diutus oleh Tuhan untuk mendatangi Kornelius yang bukan orang Yahudi, untuk memberitakan jalan keselamatan. Akhirnya mereka mengerti bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Dan ini mengakibatkan terjadinya penuaian jiwa besar-besaran. Haleluya! Jadi mereka tidak hanya mengabarkan Injil di Yerusalem, Yudea dan Samaria saja, tetapi sekarang mereka termasuk kita juga pergi ke seluruh dunia.
Proses perubahan paradigma dalam pelayanan ini tidak mudah. Petrus harus diyakinkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan berkata halal, jangan kamu berkata haram. Orang-orang yang bukan Yahudi adalah haram di mata orang Yahudi. Proses itu masih terus berlanjut untuk memberikan pengertian kepada orang-orang Yahudi, golongan bersunat dan juga orang-orang Farisi yang sudah bertobat. Di mana mereka berpendapat bahwa orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus harus disunat dan diwajibkan mengikuti hukum-hukum Musa. Tetapi melalui sidang di Yerusalem, akhirnya mereka mengerti dan bisa menerima bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi untuk semua bangsa. Katakan amin. Dengarlah doaku, ya Tuhan, doaku, biar semua suku bangsa datang menyembahmu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Yesus, Yesus, mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Tema untuk tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Di sini Tuhan mengingatkan bahwa untuk menyelesaikan amanat agung, kita akan dituntun oleh Roh Kudus untuk menggunakan paradigma yang baru atau cara-cara yang baru. Pada awal pelayanan saya termasuk salah seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan paradigma yang baru dalam pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Sebagai contoh, dalam hal membuka gereja baru, dalam hal cara ibadah dengan doa, pujian, dan penyembahan, dalam hal tempat ibadah yang dilakukan bukan di gedung gereja, dan lain-lainnya. Semua itu selalu diawali dengan pro dan kontra. Sama dengan yang terjadi pada waktu zaman Kisah Para Rasul tadi. Pada tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus. Sehingga akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Pada saat Roh Kudus dicurahkan akan terjadi peristiwa seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Di sini disebutkan bahwa pada saat Roh Kudus dicurahkan akan terjadi 3 tanda. Tanda pertama sesuai dengan Yoel 2 ayat 28 dan 29. Bahwa anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Amin. Tanda yang kedua, sesuai dengan Yoel 2 ayat 30. Maka akan terjadi mujizat yang luar biasa. Tanda ketiga sesuai dengan Yoel 2 ayat 31. Maka akan terjadi goncangan-goncangan yang dahsyat. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan digenapi. Akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini berarti akan terjadi penuaian jiwa yang besar. Sejak tahun 2009, hampir di setiap khotbah, saya selalu mengingatkan tentang goncangan-goncangan ini. Dan ini terjadi hampir sekitar 10 tahun. Siapa mengira bahwa yang disebut dengan goncangan ini adalah pandemi COVID-19. Di mana di Indonesia dimulai tanggal 2 Maret tahun 2020. Kita melihat selama ini bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 ini telah terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Pelayanan secara online terbukti merupakan alat untuk mempercepat penyelesaian amanat agung. Yaitu dengan semakin cepat dan banyaknya orang yang mendengar dan mengenal Injil Kerajaan Allah.
Hari-hari ini kita sedang memasuki masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga sedang terjadi. Hal ini seperti yang saya katakan pada waktu hari ulang tahun World Prayer Assembly atau WPA ke-10 di SICC lantai 11 pada tanggal 17 sampai dengan 19 Mei 2022 yang lalu. Tuhan berkata bahwa hari ulang tahun WPA yang ke-10 ini merupakan gong dimulainya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga. Dan hal ini dikonfirmasikan juga oleh hamba-hamba Tuhan lainnya. Hari-hari ini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Hal yang pertama, kita harus terus memperkatakan perkataan Tuhan Yesus dalam Markus 4 ayat 29 yang Tuhan berikan kepada saya pada waktu saya berulang tahun, yaitu bahwa musim menuai sudah tiba. Sebab musim menuai sudah tiba. Hal yang kedua, kita harus lebih banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Hal ini bisa diartikan juga bahwa kita harus banyak masuk dalam menara doa. Hal yang ketiga, kita harus mempersiapkan pelayanan-pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang mau dipakai sebagai alat Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus? Saudara boleh angkat tangan. Mari kita nyanyikan ini bersama-sama. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Mari kita berbahasa roh. Sembah Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus. Berbahasa roh, berbahasa roh. Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu buat kami semua Tuhan. Anak-anak-Mu sudah mengangkat tangan. Mereka siap berkata kepada Tuhan. Kami siap Tuhan. Kami siap dipakai oleh Tuhan. Menjadi alat untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima pengurapan Tuhan saja. Terima, 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 terima. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari, tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan ya Abba,
Betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati, Engkau sembuhkan kami. Engkau juga mengajar kami, menghajar kami. Kalau kami hidup tidak benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Saudara, Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, kita langsung minta ampun. Minta ampun pada Tuhan. Minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan yang sedang minta ampun kepadamu. Bapa, ampuni kami. Ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Berkati kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Makasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Sekarang angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucapan syukur dan terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik ya Tuhan, Engkau baik. Engkau lihat anak-anak-Mu. Mereka yang membutuhkan kesembuhan Tuhan. Mereka membutuhkan mujizat Tuhan. Ya Tuhan, Kau melihat tangan-tangan mereka yang terangkat. Siapa yang membutuhkan kesembuhan? Siapa yang membutuhkan mujizat Tuhan? Angkat tangan saudara. Terima kesembuhan, terima mujizat Tuhan, terima. Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Tuhan, Kau baik. Engkau baik dalam hidup kami. Engkau selalu baik buat hamba-Mu. Engkau selalu baik buat kami semua. Terima kasih Abah. Terima kasih. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I
will sing of the goodness of God. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan, diberkati oleh perjamuan kudus pada kesempatan pagi hari ini. Haleluya, saya percaya kita penuh dengan sukacita kembali dari tempat ini. Sebentar kita diberikan sekali lagi kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Mari berikan dengan hati yang mengasihi Allah, berikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Ya, mari kita tundukkan kepala sejenak. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur, kami berterima kasih kalau pada kesempatan hari ini Tuhan, berkat-Mu sungguh sangat melimpah dalam hidup kami Tuhan. Melalui puji-pujian, melalui firman-Mu Tuhan, melalui perjamuan kudus Tuhan. Tiba saatnya kami diberikan kesempatan untuk menabur Tuhan. Memberikan ucapan syukur kami ke dalam perbendaharaan gereja-Mu Tuhan. Bapa, ini persembahan kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terimalah semua ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom bisa melihat nomor rekening yang ada yang sebentar akan di-share. Bila Bapak Ibu Saudara mempunyai mobile banking bisa mentransfer lewat mobile banking. Bila Bapak Ibu Saudara yang tidak mempunyai mobile banking bisa mencatat nomor tersebut. Lalu setelah ibadah ini bisa mentransfernya, dan kalau bisa bukti transfernya boleh disampaikan atau di-share ke Bendahara GBI Cililitan, Ibu Teti atau Pak Budi bisa, atau Pak Asang bisa, ya, agar persembahan Bapak Ibu Saudara bisa tercatat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Iya. Pengumuman selanjutnya minggu depan tanggal 27 ya. 27 Senin. 26 ya. 26 Minggu tanggal 26 kita akan kembali beribadah di tempat ini seperti biasa, dan Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom dapat kembali mengikuti ibadah melalui Zoom. Haleluya. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah ini dengan doa syafaat, dan di penghujung doa syafaat kita akan terima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Haleluya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan haleluya. Kiranya dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya kiranya
jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa di dalam doa syafaat kita di pagi hari ini. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Kami merasakan lawatan Tuhan terjadi atas tempat ini. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk jamahan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang kami terima. Kami mengucap syukur untuk keadaan kami saat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau kami Tuhan, Engkau memberikan kesempatan di pagi hari ini berkumpul secara unity di dalam doa pujian di hadirat-Mu ya Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kasih dan anugerah yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah doa pujian yang kami naikkan di hadirat-Mu menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, pakai kami Tuhan di era Pentakosta ketiga ini menjadi messenger-messenger-Mu Tuhan, membawa berita kesukaan di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih untuk seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir pada pagi hari ini ya Tuhan, baik secara onsite maupun online Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa mujizat Tuhan terjadi atas hidup mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Engkau menghibur yang susah, Engkau memberkati mereka. Engkau memberikan paradigma yang baru dalam kehidupan kami. Sehingga terobosan-terobosan baru akan terjadi dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami yakin dan percaya setiap doa pujian umat-Mu, Engkau mendengarkannya ya Tuhan. Engkau mendengarkan jeritan mereka Tuhan. Segala keluh kesah mereka Engkau mendengarkan. Dan Engkau memberikan jawaban mereka tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga telah menerima tubuh dan darah Kristus di pagi hari ini melalui hamba-Mu Gembala Sidang kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah tubuh dan darah Kristus itu memperbaharui hati kami, pikiran kami ya Tuhan. Sehingga kami lebih lagi Tuhan mengasihi dan mengenal Engkau ya Tuhan. Engkau telah mati bagi kami untuk menebus dosa kami. Dan Engkau telah bangkit untuk menyediakan tempat bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin rohani kami. Mulai dari Gembala Sidang kami Paniko Tuhan. Terima kasih bagi hamba-Mu. Engkau menuntun hamba-Mu, Engkau memberikan hamba-Mu tetap kesehatan yang sempurna baginya. Engkau memberkati keluarga besarnya, istri anak mereka, cucu mantunya, semuanya ya Tuhan. Engkau juga Tuhan memimpin hamba-Mu dalam pengembalaan di GBI Jalan Gatot Subroto Tuhan. Baik di dalam maupun di luar negeri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan seluruh rencana-rencana Tuhan bagi hamba-Mu. Biar semuanya Tuhan turut campur tangan Tuhan. Tuhan juga menolong dan memberkati Tuhan EPT ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, menara doa di Amerika ini Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan pakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Gembala Rayon kami, Pak Yohanes Raja Gugu Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Tuhan tuntun hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan menjadi berkat atas Rayon 1G Tuhan. Berkati keluarganya, berkati wakilnya Pak Sabto Tuhan. Berkati seluruh gembala-gembala cabang ranting. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ya Tuhan juga gembala kami di tempat ini Pak Asang Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kondisi yang sehat yang Kau berikan bagi hamba-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan. Berkati Ibu Leni dan keluarganya Tuhan. Berkati menjadi keluarga yang takut dan gentar akan-Mu ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi hamba-Mu. Perlindungan kuasa darah Yesus menyertai hamba-Mu. Berkat dari tempat tinggi menyertai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Ko Jepri Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk di Jatinegara 195. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan untuk mengembalakan jemaat-Mu Tuhan di Jatinegara Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan, Engkau tambah-tambahkan bilangan jumlah jemaat-Mu di sana ya Tuhan. Kalau nanti Tuhan siang 11:30 akan ada ibadah di sana Tuhan, kiranya Engkau juga yang menyertai, Engkau memberkati Tuhan. Biar urapan yang baru turun atas umat-Mu di Jatinegara 195. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kami juga berdoa atas bangsa negara kami Indonesia. Shalom Indonesia, Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan menyembuhkan Indonesia. Kami perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, segala COVID-19, Omikron, kami perkatakan diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melawat Indonesia, Tuhan melawat pemimpin Indonesia, mulai dari Presiden Joko Widodo sampai seluruh jajaran di pedesaan sekalipun. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau memulihkan Indonesia. Biarlah Engkau mencurahkan roh-Mu Tuhan atas Indonesia seperti air yang menutupi dasar laut. Tuhan, curahkan Indonesia sebagai barometer bangsa-bangsa atas pencurahan Pentakosta yang ketiga, sehingga rencana Tuhan Pentakosta ketiga akan mengalir dari timur ke barat dan sampai ke Yerusalem. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga perkatakan Shalom Jakarta. Tuhan memberkati Jakarta. Tuhan memberkati Anies Baswedan Tuhan. Engkau memberkati seluruh jajaran di Jakarta Tuhan. Engkau memulihkan Jakarta ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Jakarta penuh kemuliaan Tuhan. Pakai anak-anak Tuhan, gereja Tuhan di Jakarta ini Tuhan. Membawa doa pujian penyembahan atas kota Jakarta. Sehingga kota Jakarta dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan juga berdoa buat anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini. WL, seluruh hamba-hamba Tuhan yang bermain musik Tuhan. Multimedia, pendoa-pendoa syafaat, penari Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Sertai anak-anak-Mu, sertai mereka. Baik yang lagi kuliah Tuhan, yang bekerja Tuhan memberkati mereka. Segala jerih payah mereka, Tuhan Engkau memberkati mereka berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami. Biarlah seluruh jemaat-Mu pulang dengan membawa sukacita dan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat-Mu melalui hamba-Mu yang Kau urapi. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sukses selalu, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Shalom buat semua yang ada di Zoom. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom. Haleluya, Pak Joko Tuhan berkati. Terus Ibu Dili Tuhan berkati. Lalu siapa nih? Ibu Besti Tuhan berkati. Terus Karisma Tuhan berkati. Ibu Eti, Ibu Besti. Haleluya, semuanya Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu dan semangat. Ya, duluan. Bu Besi, Salam ya. Salam Pak Joko, Betsy, selamat minggu. Risma, Ya, Shalom Pak Asam. Bu Selamat Evi. pagi, Pak. ya Tuhan Sehat berkati terus. Pasang. Tuhan berkati Pak Joko, Bu Besi, Terima kasih, Bu Evi. Sampai Ya, jumpa. selamat Jumpa.